Ternyata, tidak semua KPM penerima BLT BBM tahap 1 akan lanjut menerima BLT BBM tahap 2. Siapa saja golongan KPM atau keluarga penerima manfaat yang tidak akan masuk dalam daftar penerima BLT BBM tahap kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa YouTube, semoga hari-harinya selalu diliputi dengan kebahagiaan, keceriaan, dan tentunya selalu diberikan kesehatan. Amin. Pekan ini, sepertinya petugas Pos Indonesia disibukkan dengan penyaluran BLT BBM ya teman-teman. Itu terpantau hingga hari ini penyaluran BLT BBM untuk tahap 1 masih berlangsung di beberapa daerah hingga pelosok-pelosok terjauh di Indonesia. Dengan penyaluran secara komunitas atau petugas pos langsung mendatangi titik-titik lokasi penyaluran, khususnya bagi daerah-daerah yang sulit dan minim fasilitas transportasinya. Nah, bagi teman-teman yang belum mencairkan bantuan BLT BBM hingga hari ini, meskipun telah mendapatkan undangan dari pos, namun ternyata belum bisa mencairkan bantuan, itu dikarenakan karena KPM ini masuk pada pencairan batch atau gelombang ketiga. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena nama teman-teman sudah ada dalam daftar nominatif atau danom di kantor pos. Tinggal menunggu saja dananya masuk. Memang ya teman-teman sedikit membutuhkan kesabaran karena adanya perubahan data penerima di mana sebelumnya itu direncanakan hanya cair BLT BBM saja tahap 1 sebesar Rp300.000. Namun, karena adanya kebijakan dari Kementerian Sosial untuk membayarkan sekaligus dengan BPNT periode September secara tunai, sehingga mau tidak mau data harus diperbaiki ulang. Karena tidak semua KPM ternyata mendapatkan BPNT juga. Nah, ini bagi KPM PKH non-BPNT, tidak termasuk dalam golongan yang menerima sebesar Rp500.000. Itu dikarenakan dana BPNT tidak dialokasikan untuk KPM PKH non-BPNT. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini, kita akan sedikit menjelaskan anggota PKH maupun KPM BPNT yang tidak lagi nantinya mendapatkan bantuan BLT BBM tahap kedua. Dan apakah yang tidak mendapatkan BLT BBM tahap 1 akan mendapatkan pada tahap kedua nantinya? Nah, tentunya yang sudah menerima BLT BBM masih penasaran apakah tahap kedua nantinya akan mendapatkan sisanya yang Rp300.000? Di mana pencairannya nanti direncanakan akan disalurkan melalui PT Pos sebesar Rp300.000. Apakah teman-teman yakin bakal mendapat kembali atau menerima kembali BLT BBM tahap kedua nantinya? Nah, ini sepertinya harus dijelaskan ya teman-teman mengenai apakah teman-teman masih masuk dalam daftar sebagai penerima atau malah sebaliknya yang masuk dalam daftar yang dicoret sebagai penerima BLT BBM ini. Dan bagaimana bocoran daftar penerima yang tercoret sebagai penerima BLT BBM dari Kementerian Sosial terkait dengan data penerima ini? Simak terus beritanya hingga tuntas agar tidak gagal paham dan salah persepsi. Nah, melalui video kali ini, kita akan membahas dan menggali pernyataan Menteri Sosial terkait data penerima BLT BBM ini. Siapa saja yang ada dalam daftar penerima dan siapa saja yang akan tercoret. Namun, sebelum kita lanjut ke informasinya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini agar di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa berlangganan secara gratis dan akan mendapatkan pemberitahuan jika ada berita teranyar, aktual, dan mendidik dari channel PKH Reportase. Baik teman-teman, melalui video kali ini mengenai bocoran daftar KPM yang dicoret oleh Kementerian Sosial sebagai penerima BLT BBM. Sebagaimana keterangan resmi yang dikemukakan oleh Ibu Menteri Sosial Ibu Risma selaku Menteri Sosial
bahwa penerima BLT BBM ini diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat KPM sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Rinciannya, setiap KPM akan mendapatkan BLT BBM sebesar Rp150.000 per bulannya yang dibagikan dalam 2 tahap. Artinya, penerima akan mendapatkan BLT BBM senilai Rp300.000 dalam sekali pencairan. Mengutip dari pernyataan Ibu Menteri dan juga salah satu postingan Instagram Kementerian Sosial, penerima BLT BBM adalah mereka yang termasuk KPM dari 2 program bantuan sosial rutin dari Kementerian Sosial, yaitu penerima program bantuan pangan non-tunai BPNT alias Kartu Sembako dan KPM program Keluarga Harapan PKH. Dengan demikian, masyarakat yang mendapatkan BPNT dan PKH otomatis akan menerima BLT BBM. Nah, untuk mengecek apakah Anda termasuk salah satu penerima BLT BBM, caranya sangat mudah teman-teman. Masyarakat dapat membuka situs cekbansos.kemensos.go.id di komputer, laptop, tablet, ataupun HP. Nah, melalui situs di sini, teman-teman bisa mengecek apakah menjadi penerima BLT BBM tahap kedua nantinya. Jadi, teman-teman yang terdaftar sebagai penerima BLT BBM, jika pada keterangan cek bansos pada periode salur pada kolom PKH, keterangannya adalah anggota PKH dan periode tertera adalah 2022 triwulan ketiga, dan pada kolom BLT BBM tertera periode salur September hingga Oktober 2022, maka KPM tersebut adalah juga sebagai penerima BLT BBM. Tahap kedua nantinya untuk periode salur November-Desember 2022. Nah, begitupun dengan KPM BPNT, jika pada kolom keterangan tertera proses Bank Himbara atau PT Pos, minimal periode salur terakhir adalah Juni-Juli 2022, dan pada kolom BLT BBM tertera periode salur September-Oktober 2022, maka KPM tersebut adalah juga sebagai penerima BLT BBM. Tahap kedua untuk periode salur November-Desember 2022, maka KPM yang terdata pada cek bansos seperti ini juga adalah sebagai penerima BLT BBM pada tahap kedua nantinya. Nah, siapa saja yang tidak bakal mendapatkan BLT tahap 2 nantinya? Sebagaimana Ibu Menteri Sosial Risma hari ini mengatakan pihaknya menggunakan data yang sama dari bantuan langsung tunai BLT minyak goreng yang lalu. Maka untuk penyaluran BLT BBM ini termasuk pada periode tahap kedua. Nah, untuk KPM yang tidak menerima BLT BBM bisa dilihat pada layar teman-teman. Di mana contohnya di sini adalah KPM yang sebelumnya adalah penerima PKH non-aktif. Pada periode salur sudah tidak ada keterangan. Begitupun dengan kolom BLT BBM. Untuk periode September-Oktober 2022 tidak tertera. Hal ini bisa disimpulkan bahwa penerima PKH yang tidak cair pada periode salur triwulan ketiga berarti bukanlah penerima BLT BBM, kecuali jika KPM tersebut masih secara aktif menerima bansos BPNT minimal periode salur terakhir pada cek bansos adalah periode Juni dan Juli. Nah, untuk tahap kedua nantinya kemungkinan periode salur BPNT keterangannya akan berubah menjadi Agustus dan September 2022. Nah, teman-teman, terkait dengan nama yang tidak lagi menerima BLT BBM, sebagai keterangan pers, Ibu Menteri Sosial menyinggung masalah penerima bantuan sosial BLT BBM ini. Ibu Menteri Risma mengatakan dari data BLT minyak goreng itu akan dilakukan pemutakhiran data untuk penyaluran BLT BBM. Cuma mungkin nanti ada perbedaan karena kalau ada yang meninggal dan sebagainya, pindah wilayah dan sebagainya. Selanjutnya, Ibu Risma pun mengatakan bahwa Kementerian Sosial terus melakukan pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS secara berkala. Perbaikan DTKS dilakukan setelah mendapatkan laporan dari pemerintah daerah. Nah, teman-teman,
Dari pernyataan Ibu Menteri ini dapat disimpulkan bahwa data yang tidak menerima atau tercoret dari peserta BLT BBM ini adalah dari hasil pemutakhiran data DTKS yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini yang dimutakhirkan pada kantor desa dan kelurahan oleh operator 6NG. Dan besar kemungkinan penerima BLT BBM tahap kedua menggunakan update data terakhir pada bulan Oktober akhir atau update per 1 November 2022. Nah, jadi KPM PKH maupun BPNT bila pada update pemutakhiran bulan September atau Oktober besok ternyata KPM-nya meninggal dunia, pindah wilayah, dan sudah tidak dilayakkan sebelum 1 November, baik itu KPM PKH maupun KPM BPNT, maka secara otomatis akan tercoret dalam daftar penerima BLT BBM tahap kedua. Jadi teman-teman, intinya jika teman-teman adalah penerima BLT BBM tahap 1 dan saat ini masih terdata sebagai KPM PKH aktif pada periode salur triwulan ketiga tahun 2022, atau KPM BPNT pada terakhir Agustus dan September 2022, maka akan secara otomatis terdata sebagai nama penerima BLT BBM dengan syarat KPM tersebut masih hidup, tidak pindah wilayah, dan bukan sebagai KPM yang ditidaklayakkan hasil verifikasi ketidaklayakan dari daerah. Jadi begitu ya kesimpulannya tadi ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian berita yang bisa kami sajikan mengenai daftar penerima BLT BBM yang masih mendapatkan pada tahap kedua bulan November-Desember sisa dari Rp300.000. Sehingga jika Desember nanti terbayarkan Rp300.000, berarti jumlahnya dari tahap 1 dan tahap 2 genap menjadi Rp600.000. Nah, jika berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman punya. Komentar dan berikan pertanyaan, silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.